Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Ya Allah yang penuh kasih, setia dan kekal, kami datang dengan penuh ucapan syukur akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami, kami rasakan hingga pada saat ini. Sehingga kami boleh kembali dipersatukan oleh Tuhan dalam ibadah pada pagi ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membantu dan menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita hari ini dari Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku menyatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi. Kondisi pandemi COVID-19 ini memang membuat kita terus-menerus tidak bisa berjumpa dengan kita sekalian, agak sulit berjumpa. Kita sekalian juga sulit beribadah di rumah Tuhan, di gereja ini. Tapi tentu saja Tuhan memberkati kita melalui caranya seperti saat ini yang bisa kita lakukan, sehingga kalaupun kita sulit berjumpa, kita tetap dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pertanyaan sederhana yang ditulis oleh membuat renungan ini. Jika saudara tahu bahwa saudara akan berada dalam situasi sulit, akan menghadapi sebuah ancaman besar, atau akan terlibat dalam suatu persoalan yang tidak mungkin bisa saudara atasi sendirian, kira-kira apa yang saudara perlukan pada saat-saat itu? Jadi di tengah-tengah situasi sulit, ada ancaman besar, atau terlibat dalam suatu persoalan yang tidak bisa kita atasi, apa yang kita perlukan saudaraku? Pasti kita membutuhkan orang lain, seseorang yang bisa menolong kita. Betul ya? Bapak Ibu Saudara yang Allah kasih serta anak-anak, dalam bacaan kita hari ini Yesus berbicara tentang penolong yang lain dalam ayat 16 bacaan kita. Ada istilah penolong lain atau penghibur dalam ayat 16. Dalam bahasa Yunani, istilah penolong lain ini berarti parakletos. Kata parakletos dalam bahasa Yunani bisa berarti seseorang yang dipanggil datang untuk memberi kesaksian dalam suatu perkara pengadilan untuk kepentingan orang yang dituduh. Misalnya seorang advokat datang untuk membela. Parakletos juga bisa berarti orang yang dipanggil datang untuk dimintakan nasihat dalam situasi sulit. Atau orang yang dipanggil datang untuk memberi semangat baru kepada sekelompok prajurit yang patah semangat dan sedang merasa kesedihan. Parakletos selalu berarti orang yang dipanggil datang untuk menolong. Waktu itu Yesus sadar bahwa tidak selamanya dia akan bersama murid-murid. Yesus tahu bahwa murid-murid juga akan mengalami banyak kesulitan dan masalah ketika Yesus sudah pergi kelak. Karena itu Yesus menegaskan bahwa nanti jika Yesus pergi, akan ada penolong lain yang tetap bersama murid-muridnya. Ada parakletos yang akan menyertai, menolong, dan memampukan para murid untuk bisa mengatasi kesulitan mereka. Kalau kita baca lebih lanjut pada ayat ke-26, saudaraku, dijelaskan bahwa parakletos, penolong lain atau penghibur itu adalah Roh Kudus. Saya baca ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh penghibur ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yaitu wujud kehadiran Yesus yang datang kembali. Sebagaimana janjinya kepada murid-muridnya itu dalam ayat 18. Kalau boleh disederhanakan Bapak Ibu Saudara, bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, yang peristiwanya akan kita peringati pada hari Kamis mendatang,
Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali dan akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi bukan lagi dalam wujud sebagai manusia, melainkan sebagai Roh Kudus. Itu sebabnya sesudah peristiwa Pentakosta, murid-murid dengan penuh karunia dapat memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus pada begitu banyak orang. Dan dengan gagah berani mereka menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Bahkan sekalipun mereka harus berhadapan dengan kematian. Ada kekuatan yang sungguh besar dalam diri para murid saat itu, sehingga mampu menjalani kesulitan yang sungguh besar pada saat itu. Ancaman kematian karena keyakinan mereka kepada Allah dalam Yesus Kristus. Bukan hanya ke-11 murid Yesus yang mengalami peristiwa Pentakosta itu yang disertai oleh Roh Kudus, tetapi setiap orang percaya akan mengalami penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga mampu menghadapi segala kesulitan apapun, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada ibu bapak, serta saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang Allah kasihi. Kalau saat ini mungkin kita diminta untuk mengungkapkan sesuatu yang bisa menggambarkan situasi dan kondisi saat ini, pasti yang akan muncul adalah kata sulit. Ya, kita saat ini memang sedang mengalami banyak kesulitan. Kita tahu semua saat ini kita sedang berhadapan dengan sebuah virus yang mematikan. Virus yang kecil, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi dia ada dan hadir di mana-mana. Dia melayang-layang. Mungkin dia ada di tangan kita, di pakaian kita, di gagang pintu rumah kita, di barang-barang milik kita yang tidak bisa kita pegang. Dan karenanya virus ini memang sangat mudah menular. Dan yang lebih mengerikan Bapak Ibu Saudara, hingga saat ini belum ada obatnya, penangkal dari virus corona. Belum ada vaksinnya. Masih terus diupayakan penelitian oleh para ahli. Lalu untuk mencegah penularan virus ini, kita tahu kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kita terus didengungkan harus tetap berada di rumah. Atau mungkin saat ini memang ada beberapa sarana transportasi maksud saya yang sudah agak dilonggarkan sedikit, tapi tentu saja dengan catatan seseorang yang bepergian harus membawa surat keterangan, dan memang kepergian mereka juga berkaitan dengan urusan kesehatan, keselamatan, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan seseorang. Oleh karenanya sungguh kita memang sedang ada dalam keadaan sulit. Dan dalam kondisi ini tentu saja seseorang bisa terganggu mentalnya. Kita semua bisa saja menjadi mudah stres. Kalau saja kita tidak sanggup mengelola stres kita. Bisa jadi kita menjadi putus asa, menjadi frustasi. Kita hilang gairah dan keceriaan hidup. Bisa jadi kita bisa berubah menjadi pemurung, pemarah, penuh prasangka, penuh emosi, dan lain sebagainya. Dan jemaat Tuhan, renungan minggu hari ini memang hendak mengingatkan saudara dan saya, supaya kita mengingat bahwa di tengah-tengah kesulitan ini, kita tidak sendirian.
ada Parakletos yang menolong, ada Roh Tuhan yang menghibur, ada Roh Kudus yang menguatkan, ada Roh Kudus yang memampukan. Artinya pada saat-saat ini Yesus juga hadir di tengah-tengah keseharian kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Allah memang tidak selalu nampak begitu ajaib gitu ya saudara. Tidak selalu kasat mata, terlihat dengan jelas. Misalnya saja tiba-tiba Tuhan melenyapkan COVID-19 dari muka bumi ini, dan kehidupan kita akan seperti dulu lagi. Tidak demikian, saudara. Cara Tuhan menolong kita seringkali berjalan dengan didikan dan pengajaran yang ingin memberdayakan kita, yang ingin memampukan saudara dan saya. Cara Tuhan menolong sering kali melalui salib yang sulit, tapi yang pasti penuh dengan makna. Mendidik dan memberdayakan manusia untuk ikut serta terlibat dalam karya penyelamatan. Allah senantiasa memperlakukan kita bukan sebagai objek pertolongan, tetapi subjek yang diberdayakan untuk bisa mengatasi persoalan kita bersama dengan Tuhan. Keyakinan bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menolong dan menguatkan kita, itulah yang membuat kita orang-orang percaya diberi kemampuan sehingga tidak mudah jatuh dalam keputusasaan, dalam frustasi, melainkan tetap punya pengharapan bahwa akan ada masa depan yang lebih baik. Akan ada jalan keluar dari segala kesulitan yang sedang kita alami. Akan ada kemampuan dalam diri kita manusia untuk melawan virus corona ini. Baik kita lawan secara fisik maupun ilmu pengetahuan dengan penemuan obat ataupun virus untuk menangkal virus corona ini. Tentu saja kita semua diingatkan bahwa jika kita sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan kuasa Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita melewati masa sulit seperti sekarang ini, maka kita dipanggil untuk mewartakan pengharapan kita itu kepada dunia melalui berbagai cara seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Kita terus berupaya beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh karenanya kita dipanggil untuk menampilkan hidup berpengharapan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini jangan sampai menghilangkan keceriaan hidup kita bersama Tuhan. Kita tetap beribadah pada Tuhan sekalipun tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan seperti dulu. Kita tetap bisa bernyanyi, memuji Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Bukankah hanya orang yang berpengharapan yang bisa tetap bersyukur dan bernyanyi walaupun sebenarnya sedang ada dalam kesulitan besar. Lalu yang kedua, kita juga terpanggil untuk mengembangkan berbagai kegiatan positif di tengah situasi sulit ini. Kita tetap bisa belajar, bekerja, walaupun semuanya kita lakukan di rumah saja. Berupaya menyapa saudara kita ya, hanya lewat media sosial. Dan ada banyak juga hal positif yang saya perhatikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara di rumah. Ya. Juga bahkan anak-anak, saya memperhatikan banyak di antara kita yang terus mengupayakan hal-hal yang baik yang berguna, yang menunjukkan kreativitas Bapak Ibu Saudara. Ternyata bahwa kesulitan yang kita alami ternyata bisa memunculkan kreativitas kita semua, mengembangkan kehidupan yang positif. Karena keyakinan kita akan kehadiran Roh Kudus yang menolong dan memampukan. Lalu yang terakhir, dan ini tentu saja sangat penting, bahwa kita terpanggil untuk setia berbagi di tengah keterbatasan dan kesulitan kita.
Mungkin kita ingat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil, persembahan janda miskin yang begitu berharga di mata Tuhan. Karena apa? Janda miskin itu memberi buat Tuhan dengan penuh sukacita. Karenanya walaupun kita sedang mengalami kesulitan, kita juga dipanggil untuk berbagi sekalipun kita dalam keterbatasan. Kita dipanggil untuk berbagi tanpa ada ketakutan bahwa dengan berbagi kita akan kekurangan, atau berbagi kita justru jadi tambah susah begitu. Tidak demikian Bapak Ibu. Karena kita meyakini kehadiran Roh Kudus yang menolong dan memampukan. Keyakinan itulah yang menjadi alasan mengapa dalam kesulitan kita tetap dapat berbagi rezeki dengan sesama. Misalnya saja dalam bentuk pelayanan diakonia karitatif. Kita mampu berbagi rezeki bukan hanya terhadap sesama warga GKP, tetapi terutama juga kepada masyarakat sekitar kita. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, atau Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kita, yang akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Tuhan memberkati. Amin.